Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes USB Dr. PowerZ yang serinya KM003C. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 1.250.000-an. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes USB Dr. ini untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari tes voltase, ampere, protokol istirahat cepat, untuk charging ke device power bank maupun ponsel. Seperti apa performa USB Dr. ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian USB Dr. PowerZ KM003C yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Tidak ada segelnya ya. Dia model seperti ini kemasannya. Kemudian kita akan dapat ini tempat USB Dr.nya ini menggunakan bahan aluminium mungkin atau seng ya. Dia seperti ini. Ini ada sponnya untuk tempat USB Dr.nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan dapat USB Dr. PowerZ seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik ada tulisannya PowerZ seperti ini, warna hitam. Ini menggunakan bahan aluminium atau metal. Kemudian di layarnya ini ada isolasi atau screen guard ya. Bisa kita ambil untuk tampilan yang lebih baik atau bisa kita biarkan untuk melindungi layarnya. Kemudian ini ada port USB-C, saya ambil. Ini ada pelindungnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini ada juga port USB-C. Tidak ada keterangannya in out ya, lihat. Ya, polosan seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini juga ada port USB-C. Nah, ini kita lihat di baliknya ini. Ada ada logo layarnya, mungkin untuk menampilkan di layar ya. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya, ini ada 4 tombol. Lihat. Kemudian kita lihat fungsi dari tombol itu. Nah, seperti ini dia. Tombol sebelah sini untuk ada gambar petir, mungkin untuk menyalakan USB Dr.nya, dan ada navigasi. Jadi ini dual fungsi, navigasi dan menyalakan layar, kira-kira seperti itu. Nanti kita cek lebih lanjut. Kemudian ini ada navigasi. Kemudian ini ada tombol pilihan atau pilih ya, select. Kemudian ini ada tombol back. Nah, kira-kira seperti itu. Lebih lanjut nanti kita tes. Kemudian ini ada model KM003C. DC-nya dia support 50 volt maksimalnya, kemudian ampernya support 6 ampere. Jadi seperti itu ya fisik dan spesifikasi dari USB Dr. PowerZ ini yang ada di fisik USB Dr.nya. Kemudian kita cek dari sisi spesifikasi yang ada di boxnya. Ini ada. Nah, lihat ini. PowerZ serinya seperti ini. Nah, lihat dia support protokol istirahat cepat apa saja, bisa dilihat di sini. PD 3.2 AVS. Nah, lihat ini. Bisa support PD 3.1 dan PD 3.0, selebihnya PPS, QC, FCP, SCP, dan lain-lain. Supervook, Apple, Xiaomi, lengkap lah ya intinya. Lihat ini. Sebanyak ini kemampuan protokol istirahat cepatnya. Yang lainnya, nah, bisa dilihat sendiri. Seperti ini spesifikasi yang ada di boxnya. Tes pertama kali menggunakan USB Dr. PowerZ dengan bantuan ini adapter charger Venson 120W Dash Pro dan kabel PD Vivan 240W. Nah, coba seperti apa cara atau tampilannya power USB Dr. PowerZ ini ketika pertama kali dihubungkan. Nah, lihat ini, saya menggunakan Vivan, saya hubungkan lewat port USB-C 1 seperti ini. Nah, saya taruh di sini adapter chargernya. Sebentar, nah seperti ini. Kemudian, nah coba saya hubungkan. Nah, silakan dilihat tampilannya seperti apa ketika pertama dihubungkan. Lihat ini. Nah, sudah saya hubungkan. Dia mati. Padahal ini dari sisi adapter chargernya lah. Nah, mungkin mungkin ada tombol listrik ini fungsinya untuk menyalakan. Coba saya tekan. Nah, lihat ini, saya tekan. Nah, baru nyala. Seperti itu pertama kali cara menggunakan USB Dr. PowerZ ini. Kemudian ini ada pilihannya. Nah, ini navigasinya tinggal kita pilih. Nah, sebentar. Oh, dia auto rotasi ya. Seperti ini dia akan rotasi. Seperti ini akan rotasi. Coba lihat ini. Nah, navigasinya seperti ini. Lihat, saya geser-geser. Tes struktur menu pada bagian volt, ampere, dan watt atau menu utamanya inilah ya. Nah, kita cek ini. Ini ketika saya tekan pada bagian menu pilihan ini atau pilih tombol kotak itu ya. Lihat, ini ketika saya tekan dia akan berubah menjadi seperti ini, ada tulisannya. Nah, 50 fps. Mungkin itu kecepatan loading datanya, ini update-nya kan gitu. Coba ketika saya tekan lagi, lihat ini, saya tekan. Nah, dia berubah menjadi seperti ini. Ketika saya tekan lagi,
dia akan berubah menjadi seperti ini, lebih lambat. Ketika saya tekan lagi, agak cepat. Nah, saya pilih mungkin yang ini saja. Kemudian ini struktur menunya coba saya hubungkan untuk charging ke power bank misalnya ya. Ini QuickTech yang support input daya sekitar 90 watt. Coba seperti apa tampilannya ketika saya hubungkan ke power bank. Bagian menu ini struktur dayanya saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, ini loading datanya sudah mencapai titik maksimal dari input power bank struktur dayanya. Seperti ini tampilannya. Voltasenya 19,7 volt, ampernya 4,4 ampere, dayanya lihat 88 watt. Struktur dayanya lihat ada protokolnya PD 3.0 yang aktif 100 watt. Nah, seperti ini. Ketika kita gunakan untuk charging ke power bank. Nah, lihat ini ya. Jadi seperti ini. Coba ketika saya tekan yang bagian tombol pilihannya L50 SPS, dia loading datanya lebih cepat lagi. Ketika saya tekan lagi 1K SPS seperti ini. Ketika saya tekan lagi, dia akan melambat seperti ini. Enak yang model melambat ya, sehingga kita tahu oh dayanya segini kan gitu. Loading datanya. Coba ketika saya tekan yang 10, dia seperti ini. Nah, asik, tampilannya itu bisa diatur speed naik turun dayanya. Jadi seperti ini ya untuk menu struktur daya pada Power Z ini. Beralih ke menu lainnya, ketika saya geser bagian sininya. Nah, ini saya kurang paham. Ini mungkin struktur daya kabel atau bagaimana ya. Lihat ini, ketika saya tekan, lihat dia berubah menjadi seperti ini. Ketika saya tekan, dia berubah menjadi seperti ini. Ketika saya tekan, dia berubah menjadi seperti ini. Datanya tidak ada yang bergerak atau bagaimana. Mungkin teman-teman ada yang paham, silahkan berkomentar. Beralih ke menu selanjutnya, saya geser. Nah, dia ada menu aplikasi. Ada charging protokol atau protokol fast charging lah ya. Kemudian modul dan setting. Sekarang coba saya masuk misalnya ke menu ini dahulu. Charging protokol, coba saya klik. Nah, ini tes protokol isi daya cepat, kira-kira seperti itu. Saya masuk, anggap ini. Nah, ini ada berbagai macam protokol isi daya cepat, silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lihat ada auto detect, PD, UCFS, QC 2.0 dan banyak. Lihat ini. Silakan dipahami sendiri ya, banyak sekali protokol isi daya cepatnya. Kemudian coba ini saya masuk pengetesan misalnya PD saja. Lihat ini, saya tes bagian ini saja auto sebentar. Saya salah pilih. Nah, ini saya buat auto detect saja. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita berarti melakukan pengetesan adapter charger Venson 120 watt lewat port USB-C 1. Lihat ini. Seperti ini dia loadingnya. Karena yang dites kan protokol saya cepatnya banyak sehingga loadingnya lama. Beda ketika menu tersendiri seperti tadi PD saja ataupun Oppo Vux saja dan lain-lain cepat. Ini secara menyeluruh pengetesannya. Lihat ini loading. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ketika tes protokol saja, nah sudah selesai. Nah, ternyata adapter charger Venson ini support ini QC mulai dari 5 volt sampai 12 volt. FCP Fast Charging Protocol itu Huawei kalau tidak salah. Kemudian SCP itu Huawei Supercharger Protocol, AFC itu Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Kemudian lihat ini. Dia support PD 3.2 104 watt AVS, PPS dan QC 5. Nah, ini kalau tidak salah protokol isi daya cepat yang terbaru ya, PD 3.2 hingga AVS. Coba saya klik misalnya PD 3.2-nya, lihat nih. Nah, dia tampilannya seperti ini. PD 3.2 140 watt, voltase dan ampernya seperti ini. Kemudian ada tulisannya seperti ini, AVS 15 sampai 28 volt 140 watt. Nah, ya itu tentang tes protokol isi daya cepat. Jadi tampilannya seperti itu, baik struktur menunya maupun proses loadingnya. Kemudian kita masuk ke menu modul. Nah, ini saya pilih modul. Nah, saya klik. Nah, di dalam modul ada USB-C e-marker. Kemudian ini ada Apple Charging, VBoost Ripple, baterai info dan ini coba. Ini menu apa saja? Coba saya di dalamnya. Oh, tidak bisa. Ya, intinya seperti itu. Jadi di dalam modul itu ada USB-C e-marker, Apple Charging, Ripple, baterai info, dan menu lainnya. Sekarang kita masuk ke menu setting. Lihat ini, setting. Nah, ternyata di setting itu ada pengaturan display, storage, bahasa, tentang Power Z ini, kemudian
dan pengaturan dari awal seperti itu. Coba misalnya kita masuk ke display mungkin. Nah, seperti ini dia menunya. Pengaturan seperti ini ya, macam-macam ya, auto rotate dan lain-lain. Kemudian kembali kita coba masuk ke storage. Ini maksudnya, nah ini mungkin ini data cek kapasitas baterai ya, kira-kira seperti itu. Nah, lihat. Nah, kemudian coba saya kembali untuk bahasa, mungkin lihat ini bahasa Inggris dan bahasa ini Mandarin atau Cina lah ya, kira-kira seperti itu. Kembali tentang ini tentang power Z ini. Coba saya masuk ke tentang ini tentang device ini. Nah, lihat dia power Z serinya KM003C. Ini ROM-nya, screen-nya, serial number-nya, dan ini lihat. Mungkin ini data pembuatan atau data software atau firmware-nya lah ya. Dia dibuat 2026 bulan 2. Nah, kira-kira seperti itu. Atau ya, bulan 2 tanggal 9. Nah, lumayan terbaru ya. Sekarang bulan 6 kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi bila salah. Jadi berselang 4 bulan lah ya sejak pembuatan. Kemudian ini AHW 2,3 firmware-nya versi 2.0.3. Nah, jadi seperti itu tentang setting. Ke menu berikutnya ada sebuah menu untuk cek kapasitas baterai. Dan ini sudah saya hubungkan. Nah, seperti ini caranya. Ini contoh saya gunakan untuk misalnya recharging power bank QuickTech lah ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu cek kapasitas baterai, itu ada di sini. Nah, lihat ini. Ini cek kapasitas baterai. Nah, caranya ya tinggal kita masuk ke sini mungkin. Nah, ini record rekaman baru. Nah, seperti ini. Kemudian lihat ini, dia sudah mulai merekam. Nah, seperti ini. Untuk cek kapasitas baterai ketika melakukan pengetesan atau recharging sebuah power bank ataupun ponsel, kita bisa tahu kapasitas baterai dari power bank ini selnya berapa, kan gitu. Dengan cara seperti ini. Nah, ini salah satu fitur yang bermanfaat sekali buat teman-teman yang ingin melakukan pengecekan kapasitas baterai ini berapa mAh, kira-kira seperti itu. Lihat ini. Nah, kemudian ketika kita ini saya tekan lagi, dia akan berhenti. Nah, ini mungkin pilih oke. Nah, ini sudah masuk. Ini perekaman yang tadi sudah masuk 38 mAh. Nah, ya kira-kira seperti itu fungsi dari fitur yang ada di bagian sini. Sekarang masuk ke menu paling sering saya gunakan, salah satunya adalah tes USB-C e-marker atau chip kabel e-marker. Dia masuk ke menu sini. Nah, aplikasi, kemudian masuk ke modul, lihat ini ya. Kemudian USB-C e-marker. Ini saya menggunakan sumber daya power bank. Lihat ini menggunakan QuickTech ya, contoh. Kemudian dihubungkan dengan kabel yang diteskan, dimasukkan ke sini. Jadi yang dites itu kabelnya, bukan power banknya. Kalau USB-C e-marker. Sekarang lihat ini, saya klik USB-C e-marker. Kita tunggu. Nah, langsung terbaca. Nah, seperti itu ya. Nah, cara membacanya ada beberapa yang saya paham, ada yang kurang paham. Intinya saya baca yang paham saja. Lihat ini, power atau supply ini ya, 50 volt 5 ampere 240 watt itu struktur daya chip e-marker dari kabel itu. Jadi dia itu menggunakan ampernya 5 ampere, kemudian voltnya 50 volt. Dayanya secara tertulis 240 watt, bisa dilihat di sini. Sesuai. Nah, ya seharusnya kan kalau 50 volt 5 ampere dikalikan sama dengan 250 watt, ya adanya data seperti itu. Kemudian speed, nah ini speed USB 2.0. Biasanya ini berkaitan dengan versi USB-nya dia 3.2 atau 3.0 atau ini 2.0. Ini berkaitan dengan data transfer. Nah, kalau ini berkaitan dengan kelistrikan, kemampuan listriknya dia maksimal daya paling besar 240 watt. Nah, ini kalau USB speed ini berkaitan dengan transfer data. Artinya bisa digunakan untuk transfer data. Nah, kemudian IC ini saya kurang paham. Ini paling ya mungkin IC dari chip e-markernya, dia serinya IP2113. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari sisi yang lainnya. Nah, ini lihat ini. Nah, seperti itu. Intinya yang bisa kita baca dari USB-C e-marker itu, kalau saya dari sisi power Z ini ya, ini kelistrikan dan sistem transfer datanya dia.
Tes ripple pada USB Dr. PowerZ. Nah, ini entah yang dites adapter chargernya atau kabelnya terkait dengan ripple-nya. Coba misalnya saya gunakan pada beban ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading ya. Nah, lihat start dari baterai 61%. Kita tunggu sebentar. Ini kadang quick charge-nya tidak aktif ya. Coba saya cabut dahulu. Kemudian saya balik seperti ini, kadang seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, quick charging-nya aktif. Start dari baterai 61%, lumayan besar dayanya. Oh, baterainya. Biarkan ponselnya standby. Nah, sekarang kita cek dahulu dari sisi struktur daya yang ada di sini. Lihat ini dia protokolnya PD 3.0 18 watt. Nah, ini ketika daya baterainya sudah di atas 60% lah ya. Dia tersisa segini. Kemudian untuk masuk ke menu Ripple, saya masuk ke sini. Sebentar. Nah, ini Ripple, masuk ke aplikasi, kemudian masuk ke modul. Lihat ini VBoost Ripple ini. Nah, kemudian saya masuk. Nah, ini lihat masih loading. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Venson 140 watt. Nah, seperti ini dia Ripple-nya. Nah, mungkin yang dibaca itu kalau saya lebih membaca ininya. Ini 39 mV. Nah, ya ripple-nya jadi perkiraan ke ponsel Xiaomi 60 watt ini dia menghasilkan sebuah nilai 39 atau 38 watt milivolt. Nah, kemudian coba misalnya saya ganti untuk beban, misalnya ini power bank. Nah, sebentar, ponselnya sudah tadi daerah 13 wattan lah ya. Sekarang coba saya ganti ke power bank sebentar, kembali ke menu sini dahulu. Nah, lihat ini ya, dayanya mulai berangsur-angsur naik. Kita tunggu. Nah, lihat secara protokol saya cepat ketika ke power bank 30 watt PD 3.0 27 watt. Ingat ya, ini inputnya 90 watt, tapi baterainya sudah lumayan terisi banyak, 77%. Nah, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Sebentar, saya cari dahulu. Saya masih mempelajari pelan-pelan ini. Struktur menunya belum hafal. Nah, lihat ini, masuk ke sini, kemudian VBoost Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat, lumayan rendah ya nilai Ripple-nya. Dia mencapai hingga ini 19 mV atau 20 mV. Nah, dengan beban, perkiraan ini dia di 26 watt. Nah, seperti itu cara membaca Ripple pada USB Dr. PowerZ ini. Tes USB Dr. PowerZ ke ponsel Infinix Allround Fast Charging 100 watt. Bisa kita lihat ya. Ini salah satu sistem struktur daya ponsel yang ampernya sangat tinggi. Lihat ini ya, sebentar saya perlihatkan dari sisi adapter chargernya. Dia bisa minta pada struktur ampere 9,1 ampere. Bisa dilihat di sini. Nah, lihat ini. Secara kemampuan USB Dr. PowerZ ini support hingga 6 ampere. Bisa dilihat di sini. Nah, kita lihat kemampuannya dia kuat atau tidak ketika digunakan untuk charging ke ponsel yang minta daya maksimal ampernya 9 ampere. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu. Allround Fast Charging 100 watt tersedia. Coba saya rubah ke mode hypercharging. Bisa dilihat di sini. Ada desimalnya. Kemudian kita lihat dari sisi ini struktur daya. Lihat ini. Apakah dia mampu atau tidak. Secara ampere yang kita lihat ya. Lihat, dia bisa jalan hingga 7,3 ampere. Lihat ini. Secara daya 66 watt. Nah, sekarang sudah jalan di 7,5. Lihat ini. Sekali lagi kita menguji kemampuan ampere dari PowerZ ini. Secara teori dia 6 ampere. Lihat ya. Sudah jalan di 7,7 ampere. 7,8 ampere. Coba saya pegang, dia panas atau tidak ya. Nah, aman. Ini kalau USB dokter ecek-ecek, dia akan panas menyengat karena dibawa ke ampere yang di luar batas normalnya sebuah USB dokter. Lihat, dia sudah jalan di 8,3 ampere. Dan dia mampu update. Sekali lagi, kalau misalnya digital display, kabel adapter charger atau lainnya yang ecek-ecek, dia tidak bisa mengikuti karena ampernya melebihi batas normalnya sebuah pada umumnya. Lihat, tadi dia mencapai maksimal di 8, sekian ampere. Lihat ini. Nah ya, jadi secara teori dia support 6 ampere, tapi dia mampu dibawa ke di atas 8 ampere. Ini cukup bagus.
mungkin teman-teman yang membutuhkan USB doktor yang tangguh, tidak ecek-ecek, ini bisa jadikan sebuah referensi karena sudah saya tes, dia mampu mencapai di atas dari spesifikasinya dia. Nah, tadi sekitar di 8, sekian ampere. Tes USB doktor PowerZ ke ponsel Xiaomi Hypercharging 120 watt. Secara seluruh daya ini membutuhkan 6 ampere. Bisa dilihat dari sisi sini ya. Adapter chargernya 120 watt itu 6 ampere, atau bisa dilihat di sini seluruh dayanya dia. Sebentar. 6 ampere dikali 20 volt. Bisa dilihat yang ada di bagian sini, 20 volt 6 ampere. Sama dengan 220 watt. Nah, secara spesifikasi PowerZ ini support 6 ampere. Bisa dilihat. Nah, kita cek. Untuk daya tertinggi yang saya ketahui ya, yang saya punya ini Xiaomi Hypercharging 120. Kita tes apakah dia mampu atau tidak, atau panas atau tidak kan gitu. Sebentar, saya hubungkan dahulu. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Start dari baterai 16%, 120 watt aktif, hyperchargingnya ada desimalnya. Biarkan posenya standby. Kita fokus pada ini. Nah, lihat dia sudah pada daya secara ampere yang kita lihat 4 ampere, 4,5. Lihat ini perkembangan dayanya. Secara daya 90 watt, lihat ini ampernya sudah jalan di 5,2. Nah, lihat ini 5,1. Nah, kadang ini terbentur pada daya baterainya, dia sudah mau terisi penuh atau sudah lumayan banyak sehingga dia menurun. Nah, tadi mencapai maksimal di 5, sekian ampere. Nah ya, tapi yang bagus di PowerZ tadi ketika saya tes ke Infinix 100 watt tadi, dia mencapai hingga 8 ampere ke atas. Tapi ya ini juga sudah bagus mengingat dayanya tadi sudah mencapai sekitar di 90 watt ya. Jadi secara performa, kemampuan daya tingginya dia sudah menurut saya cukup bagus, lolos uji verifikasi daya tinggi atau ampere tinggi. Jadi kesimpulannya USB doktor PowerZ secara spesifikasi bisa dilihat ini cukup lengkap. Kemampuan protokol ISDA cepatnya yang paling baru saya ketahui yang mendukung PD 3.2 atau AVS, bisa dilihat di sini. Selebihnya sangat lengkap kemampuan protokol ISDA cepatnya dia, tapi dibanderol atau bisa kita dapatkan dengan harga yang lumayan mahal ya. Sekitar di area 1.200.000 sampai 1.500.000-an. Tapi sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan terkait dengan fitur dan kemampuan PowerZ ini. Ini sudah saya tes ke berbagai macam menu yang biasa saya pakai, misalnya cek struktur daya, kemudian USB-C marker atau USB-C kabel, kemudian tes ripple, dan tes protokol saya cepat sebuah adapter charger, tidak ada masalah. Nah, yang paling suka ini memiliki kemampuan yang cukup tangguh. Tadi saya tes misalnya ke ponsel Infinix daya 100 watt. Secara seluruh daya ini lihat adapter chargernya, dia kadang juga minta 9,1 volt maksimalnya, maksudnya 9,1 ampere. Tadi saya tes menggunakan PowerZ ini bisa mencapai 8, sekian ampere. Padahal secara spesifikasi kemampuan dari PowerZ ini dia maksimalnya di 6 ampere. Tapi dia mampu untuk menuruti atau mengikuti kemampuan dari device yang kita chargingan hingga tadi sekitar 8, sekian ampere. Cukup bagus sekali performanya dan bukan kaleng-kaleng. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes USB doktor PowerZ ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua alat tes dalam video ini ataupun PowerZ ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.